Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa Bapak Ibu. Apa kabar nih setelah pembelajaran yang sebelumnya ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Saya mau coba ya menguji. Kita kan punya yel-yel ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, saya coba ya, masih ingat atau enggak ya? Master, apa kabar? Master siap beraksi, jujur, kompeten, Berdaya, luar biasa Bapak Ibu. Masih ingat dan masih bersemangat. Baik, kita review dulu pembelajaran yang sebelumnya ya. Bapak Ibu sudah belajar terkait dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, delik korupsi, ada perbedaan gratifikasi suap dan pemerasan, dan yang terakhir sebelum pertemuan hari ini adalah strategi pemberantasan korupsi. Kita review sedikit, di mana strategi pemberantasan korupsi adalah penindakan agar orang-orang takut untuk korupsi. Kemudian ada pencegahan agar orang-orang tidak bisa korupsi. Dan pendidikan supaya orang-orang nggak mau korupsi. Yaitu review dari pembelajaran sebelumnya. Dan hari ini kita akan masuk ke nilai integritas dan anti korupsi. Tujuan pembelajaran hari ini Bapak Ibu agar Bapak Ibu memahami ya apa itu nilai integritas dan manfaatnya nanti setelah paham ya kita tahu pentingnya integritas buat di kehidupan kita sehari-hari dan kita paham mengapa korupsi di Indonesia itu harus diberantas, itu manfaatnya. Nah, kita masuk ke motivasi Bapak Ibu. Seperti yang sering kami sampaikan ya, motivasinya ada 3 kelompok masyarakat memandang korupsi itu. Ada yang pelaku korupsi itu sendiri, ya. Ada yang hanya menonton masa bodoh dengan korupsi, dan yang ketiga ini adalah mereka-mereka yang ingin berada di garis depan pemberantasan korupsi dengan caranya masing-masing. Seperti Bapak Ibu hari ini di sini yang calon penyuluh anti korupsi, ya. Kita harus punya integritas itu. Ini motivasi kita. Kita nggak mau hanya sekedar menonton, apalagi jadi pelaku koruptor. Mari kita menjadi pribadi yang berintegritas. Sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak Ibu, mohon izin, silakan di-scan ya. Saya ingin tahu pengalaman berintegritas Bapak Ibu selama ini. Ya, silakan di-scan, nanti hasilnya kita itu bareng-bareng ya. Nah, mari kita brainstorming dulu terkait nilai integritas. Saya ingin tahu pemahaman Bapak Ibu terkait nilai integritas. Di slide di gambar yang paling kiri atas ada seseorang yang memarkir mobilnya itu di tengah-tengah antara disable dan ibu hamil. Kira-kira ini pelanggaran integritas yang apa nih? Ada yang bisa bantu? Saya Pak, Pak Aldi, silakan Pak Aldi. pelanggaran integritas tidak peduli sama sekitarnya. Tidak peduli. Terima kasih Pak Aldi, luar biasa. Tidak peduli. Ini pelanggaran integritas yang sangat-sangat memprihatinkannya. Bagaimana dengan yang ini Bapak Ibu? Kalau Anda mampu, Anda tidak akan minta surat keterangan tidak mampu. Kalau Anda masih juga, Allah akan mengabulkan doa Anda. Ini pelanggaran integritas apa kira-kira? Ada bisa dibantu Ibu sebelah sana? Silakan. Ibu siapa ini? Nela, Pak. Ibu Nela, silakan. Apa Bu? Tidak jujur. Tidak jujur, betul Ibu. Tidak jujur. Luar biasa ya. Di saat masyarakat yang lain kelaparan, dia enak-enakan mengaku miskin. Nah, ini luar biasa ya. Baik, berarti kita sudah paham beberapa nilai integritas yang akan kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, saya ingin memutarkan video ya. Tolong disimak baik-baik videonya ya. Nanti akan saya berikan instruksi selanjutnya. Ya. Ini video perilaku kompak warga plus 62 ya. Di jalanan mereka asik-asik masuk jalur busway, ternyata dihadang polisi. Putar balik dan saling kerjasama, kolaborasi, kerjasama untuk apa? Untuk memindahkan motornya supaya selamat. Baik, kita tutup dulu videonya. Ya, kira-kira Bapak Ibu, dari video ini silakan diskusikan kelompok antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti tolong dipaparkan hasilnya. Baik, silakan dari kelompok mana yang mau memaparkan video ini? Siap Pak. Silakan. Dari diskusi kami, ini contoh kerjasama dalam hal keburukan Pak. Kerjasama dalam keburukan, right? Kerjasama itu bagus, tapi jangan dalam keburukan, gitu ya. Dari kelompok yang sini ada lagi? Silakan ada? Ada yang bisa memberikan ini? Saya Pak. Ya, silakan Ibu. Sama-sama tidak disiplin. Tidak disiplin, betul. Seharusnya dia punya jalur sendiri, tapi ngalah ngambil jalur busway. Baik, terima kasih. Diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik.
Luar biasa jawabannya semua. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan di sticky notes ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan pelanggaran apa selama hidup ini? Ya, pelanggaran integritas apa? Nanti ditulis di sticky notes dan tolong tempel di flip chart sebelah sana ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, sudah. Oke, hasil udah semua nih ya. Udah hasilnya sudah kelihatan. Baik, coba saya bacakan beberapa saja ya, Bapak Ibu, jangan banyak-banyak ya. Oke, ini anonim ya. Saya tidak tahu siapa yang menulis ya. Pak, dulu saya sering masuk jalur busway. Sama dong kayak video tadi ya. Saya sering masuk jalur busway. Sekarang saya bertobat, Pak. Saya tidak akan lagi masuk jalur busway. Kenapa? Karena itu mengambil hak orang lain. Luar biasa. Mari kita aplaus buat Bapak ini ya. Ini Bapak atau Ibu? Saya kurang paham juga ya. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya Bapak atau Ibu ya. Ini yang berikutnya, Pak. Selama ini setiap ada bansos ke rumah, Pak RT selalu datang, Pak. Ini Pak RT rajin ngasih bansos ke rumah dia ya. Kemudian saya selalu terima. Ini selalu terima. Mungkin rezeki gratis mungkin mikir dia. Tapi Pak, sekarang saya akan tolak. Dan saya akan nasihati Pak RT supaya nggak ngasih saya lagi dan kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Cocok, betul sekali Bapak Ibu. Ini salah satu nilai integritas yang harus kita terapkan. Apa itu? Peduli. Kita harus peduli. Ya, itu hak orang lain, jangan kita ambil. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Sebetulnya nilai integritas itu ada 9. Ya mungkin ada lebih lagi, tapi kita kelompokkan jadi 9. Yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, sederhana, dan adil. Ya, ini bisa disingkat juga dengan Jumat bersepeda kakak. Ya, silakan. Nah, ini kata-kata yang sangat sederhana. Tidak ribet, tidak riweh. Sederhana sekali, tetapi kadang-kadang sulit kita praktekkan. Maka itu pentingnya nilai integritas yang harus kita tegakkan di dalam hati kita. Nah, tadi kan kita sama-sama mengisi Google Form ya. Pengalaman berintegritas Bapak Ibu. Mari kita bacakan. Saya pernah mencontek ataupun memberikan contekan kepada orang lain pada saat mengikuti ujian perkuliahan. Mari kita lihat hasilnya. 50% pernah, 50% tidak pernah. Baik ya. Kira-kira kalau tidak memberi contek, dia mewujudkan integritas apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Saya Pak. Apa Pak? Jujur. Jujur, setuju Pak. Jujur itu penting. Jadi kalau orang lain minta contek kita jangan dikasih. Biar dia belajar sendiri ya. Itu nilai kejujuran harus kita pegang selama ini. Ya. Kemudian saya mengendari motor di jalan padahal saya belum punya SIM. Ada nggak di sini? Ternyata 35,6% dari Bapak Ibu semua pernah melakukan itu. Jadi berkendara di jalan raya nggak punya SIM. Itu melanggar undang-undang lalu lintas dan membahayakan keselamatan yang lain. Tapi alhamdulillah 64,4%-nya tidak pernah. Nah kira-kira nilai integritas apa yang dilanggar di sini? Ada Ibu bisa bantu Bu? Ya Bu? Saya Pak. Ya. Disiplin. Disiplin, betul Ibu. Kita butuh disiplin. Disiplin di jalan raya, disiplin berkendara. Supaya apa? Supaya kita tidak membahayakan keselamatan pengendara yang lain. Luar biasa ya. Baik, kita berada di akhir pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Saya ingin menyimpulkan ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu ikut menyimpulkan bersama saya. Kira-kira ada yang punya kesimpulan nggak dari apa yang kita bahas hari ini? Ada? Silakan. Silakan Pak Dedi. Ya, jadi kita harus menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Kasih aplaus dulu. Kita harus menerapkan nilai integritas di kehidupan kita sehari-hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita harus biasakan yang benar. Dan kita jangan pernah membenarkan yang biasa. Alah Pak, udah biasa naik motor nggak pakai SIM. Itu membenarkan yang biasa. Kita harus membiasakan yang benar. Baik. Sebelum kita tutup, saya ingin mengevaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Saya ingin lihat seberapa besar materi yang terserap oleh Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu scan barcode ini. Kita main Mentimeter ya. Kita main Mentimeter. Baik, sudah. Ya. Oh, sudah banyak hasilnya sudah masuk nih kira-kira. Ya, ini dia. Pak, hari ini saya jadi paham nilai integritas. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, berarti ada peningkatan pemahaman Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Pak, selama ini saya membenarkan kebiasaan yang salah. Jangan lagi dong, jangan lagi ya. Kita biasakan yang benar. Baik.
Nilai integritas itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, saudara beri adil. Oh ya, dia ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa inilah nilai integritas. Betul, terima kasih Bapak atau Ibu yang mengisi ini. Ternyata integritas itu penting agar kita tidak mengambil hak orang lain. Cocok, betul Bapak Ibu. Setiap kita melanggar integritas, khawatir ada hak orang lain yang kita ambil. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah memberikan partisipasi ini. Yang terakhir, anti korupsi dimulai dengan berintegritas. Yes, anti korupsi dimulai dengan berintegritas. Baik, dari evaluasi pelajaran hari ini, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu sudah menunjukkan hasil yang luar biasa. Bapak Ibu telah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Memahami nilai integritas dan semoga terinternalisasi di kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan quote yang luar biasa, yang mudah-mudahan menggugah hati saya sendiri dan Bapak Ibu semua. Jadilah pribadi yang berintegritas, dan jadikan integritas kita bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.